Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini sangatlah baik untuk kita memperdalam ilmu agama. Salah satunya, kita bisa mengetahui kisah-kisah Nabi. Dan hari ini, perkenalkan saya Nasnin Keisha Syazwana. Saya dari Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jakarta. Dan izinkan saya menyampaikan salah satu cerita kisah Nabi, yaitu tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan pendeta Buhairah. Dan mari kita mulai ceritanya. Nabi Muhammad SAW telah yatim piatu sejak ia masih kecil. Dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib begitu menyayangi Nabi Muhammad. Suatu ketika, Abu Thalib hendak menempuh perjalanan ke Syam. Dan Nabi Muhammad meminta untuk ikut bersama Abu Thalib. "Kau di sini sajalah Muhammad, kau menunggu di sini. Syam itu begitu jauh. Kau akan lelah." Tetapi karena bujukan Muhammad, akhirnya pun Muhammad ikut bersama Abu Thalib ke Syam. Sesampainya di Syam, terdapat pendeta yang begitu terkenal bernama Buhairah. Lalu Abu Thalib dan kafilah dagang lainnya berhenti sejenak di dekat kediaman Buhairah. Buhairah melihat dari jauh, mengapa awan-awan terus mengikuti rombongan-rombongan itu kemanapun mereka pergi. Seakan-akan awan itu melindungi mereka. Karena penasaran, akhirnya pun Buhairah mengajak kafilah dagang tersebut untuk masuk menikmati hidangan. Terkecuali Muhammad, karena Muhammad menunggu di luar untuk menjaga perbekalan. Karena Buhairah merasa tidak ada pemuda yang dicarinya, akhirnya pun dia mengajak masuk Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang begitu banyak. Lalu setelah melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala Muhammad, Buhairah mendatangi Abu Thalib. "Hai Abu Thalib, apakah benar itu anakmu?" Lalu Abu Thalib berkata, "Ya, itu anakku. Ada apa Buhairah? Bagaimana mungkin dia masih mempunyai seorang orang tua? Itu adalah anak dari saudaraku yang telah meninggal beberapa tahun lalu." "Oh, tidakkah kau tahu bahwa ponakanmu itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan Isa alaihi salam?" "Hah? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Buktikan kepadaku." Akhirnya pun Buhairah menceritakan semua pengetahuannya tentang kenabian. Buhairah menjelaskan, "Selama perjalanan kalian, tiada satupun pohon yang tidak tunduk. Tiada satupun bebatuan yang tidak tunduk. Melainkan mereka hanya tunduk kepada seorang nabi. Dan selama perjalanan, semua awan mengikuti kalian, melindungi kalian." Dan ia melihat tulang Muhammad yang berbentuk apel. Mendengar hal tersebut, Abu Thalib begitu panik, cemas tentang ponakannya. Dan Buhairah pun berkata, "Cepat kembalikanlah Muhammad, karena tidak aman di Syam ini, apalagi jika orang-orang Yahudi tahu." Akhirnya pun Buhairah dan Abu Thalib meminta kafilah dagang untuk kembali bersama Muhammad ke Mekah. Dan benar saja, selama perjalanan ada 3 orang Yahudi yang mendatangi Buhairah. Mereka bertanya soal pemuda, apakah Buhairah tahu tentang pemuda yang diutus oleh Tuhan itu? Buhairah mengatakan, ia tak tahu apa-apa. Tetapi Yahudi itu yakin bahwa Buhairah tahu. "Jujurlah pada kami Buhairah, kau pasti tahu tentang anak muda yang utusan Tuhan itu. Katakanlah pada kami dan jujurlah." Lalu Buhairah mengatakan, "Sungguh
dengan kalian saudara-saudaraku, jika memang niat kalian untuk menghabisi pemuda itu, mundurlah. Jangan sekali-sekali kalian lawan karena kalian tidak akan menang. Di belakangnya ada Allah yang selalu melindungi anak muda itu. Kuburlah niat kalian. Untuk apa saudaraku kita mengotori tangan kita sendiri? Mendengar hal itu, akhirnya pun para Yahudi itu kembali dan tidak jadi untuk menghabisi dan mencari tahu lebih dalam tentang anak muda itu. Lalu Muhammad pun di Mekah tumbuh menjadi pemuda yang sangat baik. Sampai-sampai penduduk Mekah menamainya Al-Amin. Dan teman-temanku, hikmah dari cerita ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad bahkan sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Itu membuktikan bahwa Allah Maha melindungi kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan itulah kisah pertemuan Nabi Muhammad dengan pendeta Buhairah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sama-sama bisa mengambil hikmahnya dan pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.